Yo guys, kalau gue tanya, besok lu tiba-tiba dapat 1 miliar rupiah, kira-kira setahun lagi, lu bakal jadi orang kaya yang bahkan lebih kaya atau bahkan lu justru bangkrut. Statistik bilang, kemungkinan besar lu bisa miskin lagi. Kenapa? Karena data yang menunjukkan bahwa hidup kamu bisa jauh lebih miskin, lebih susah daripada sebelum kamu punya uang tersebut. Contohnya aja, kita lihat siapa sih yang nggak kenal Fala Prayoga, penyanyi Ojo di Bandingke yang viral waktu itu dapat rezeki nomplok, tiba-tiba dikasih uang 10 miliar setelah bernyanyi di Istana Negara pada saat hari kemerdekaan Republik Indonesia. Semua orang berpikir masa depannya aman setelah dapat 10 miliar tersebut. Tapi siapa yang sangka uang tersebut habis dan lenyap dalam waktu tidak sampai 2 tahun. Katanya uangnya habis, bangkrut. Dan ini bukan cuma dia, tapi orang tuanya juga tidak tahu cara mengelola uang dengan baik. Juga ya contoh di desa Sumbergenang, mungkin ini juga tidak asing di telinga kalian. Warga desa Sumbergenang, desa Tuban, yang warga dapat rezeki nomplok semiliaran rupiah dari pembebasan lahan. Puluhan mobil mewah diborong dalam waktu yang singkat. Jalan desa sampai macet karena kiriman mobil baru. Tapi kenyataannya beberapa tahun kemudian, apa yang terjadi? Banyak yang bingung bayar pajak, bayar bayar pajak mobil STNK-nya segala macam, kehabisan uang, bahkan sampai kembali miskin karena tidak punya literasi keuangan yang baik. Kenapa bisa begitu? Karena tidak ada yang mengajarkan literasi keuangan di sekolah, baik dari kita SD sampai dengan perkuliahan. Hanya buku Robert Kiyosaki lah yang baru ngajarin gua. Nah, kita semua sering mikir ya, kalau aku dapat uang gede, hidup gua pasti bahagia. Padahal yang bikin orang miskin itu bukan kurang uang, tapi nggak siap mental dan nggak siap strategi untuk mengelola uang besar tersebut. Dan kalau nggak tahu 5 langkah ini yang gue akan jelaskan di video ini, gue yakin uang itu akan pergi dan lenyap, dan masa depan lu juga akan ikut hilang. Gue mau cerita singkat kenapa fenomena ini terjadi, dan di ujung video nanti gue akan kasih satu strategi rahasia yang hampir nggak pernah diajarin di sekolah atau seminar manapun kecuali seminar finansial yang top kelas dunia. Tapi itu yang bikin orang kaya tetap kaya. Apa saja? Oke, jadi bayangin sekarang ini lu orang biasa, penghasilan lu 5 juta per bulan, masih UMR, tiba-tiba dapat lotre yang harganya tiba-tiba 1 miliar rupiah. Wah, pasti senangnya minta ampun. Oh, tak kalian langsung berpikir, akhirnya ya gue bisa beli mobil ini, gue bisa beli ini itu, gue bisa balas budi, gue bisa tunjukin ke temen gue kalau gue sekarang udah sukses, pamer ke teman-teman, pamer ke saudara. Tapi masalahnya, uang itu tidak akan bertahan lama. Kenapa? Gaya hidup lu naik, pengeluaran lu meledak, orang-orang di sekitar lu mulai minta bantuan sama lu. Yang dulunya nggak kenal jadi kenal, ngaku saudara, yang dulunya ngejauhin lu karena lu miskin, sekarang tiba-tiba dekat. Dan lu nggak siap untuk menolak ajakan-ajakan tersebut. Dalam 1 tahun, gue yakin uang itu akan lenyap. Tapi gaya hidup mewahnya udah terlanjur jadi kebiasaan. Tapi di sisi lain, ada juga orang yang dapat rezeki nongkrong malah tambah kaya karena mereka punya literasi keuangan dan cara memanage keuangan yang baik. Penelitian di Amerika tentang pemenangan lotre, 70% orang yang memenangkan lotre itu akan miskin lagi dalam waktu tidak sampai 5 tahun. Bahkan 1 dari 3 akan jadi bangkrut dalam 3 tahun. Kenapa? Karena mereka nggak pernah belajar cara mengelola uang yang besar. Sama seperti kalau kamu dikasih mobil Ferrari ke orang yang baru belajar nyetir, hasilnya apa? Ya pasti nabrak. Jadi ini 5 langkah yang lu harus belajar kalau nggak mau jadi korban kutukan rezeki nomplok. Yang pertama, lu harus belanja kebutuhan dasar dulu dan puasa belanja barang-barang branded selama 3 bulan ke depan.
Gunakan waktu ini untuk buat rencana, bukan untuk pamer. Kalau bisa buat rencana lu sampai 5 sampai 10 tahun ke depan. Apa yang akan lu gunakan untuk dengan uang itu supaya uang lu itu akan bertambah banyak, bukan malah berkurang. Kalau 3 bulan pertama ini lu nggak bisa tahan diri, selanjutnya uang lu akan terkuras dengan habis tanpa lu sadar. Uang itu sudah habis di akhir 1 tahun itu. Tips yang kedua, amankan 50% dana itu untuk investasi low risk. Apa saja? Reksadana pasar uang, RDPU, RDPT, reksadana pendapatan tetap, obligasi, deposito, dan emas. Gue bisa tambahin perak karena sekarang perak lagi naik. Karena jangan tergoda janji untung cepat investasi-investasi bodong tersebut, atau kalau kalian memang masih risk averse, jangan masuk ke saham atau kripto karena itu high risk and high return. Kecuali emang kalian sudah menghitung resikonya dengan baik, kalian cuma bisa masuk 10 juta maksimum, ya udah silahkan. Misalnya kalian tahu 10 juta di Bitcoin dan diamin aja sampai 10 tahun ke depan, ya silahkan. Tujuannya apa? Untuk amankan modal hidup tersebut supaya nantinya kalian ke depannya kalian malah mendapatkan uang yang lebih banyak di masa depan nanti. Tips yang ketiga, lunasi semua utang berbunga tinggi. Contohnya apa? Pay later, kartu kredit, personal loan, KTA atau kredit tanpa anggunan, pinjol. Bunga itu kayak kebocoran di embel. Kamu bayangin, kamu nggak akan penuh kalau bocornya itu nggak ditutup-tutup. Embel kalau ngisi air bulu, tapi kalau embelnya itu bocor dari bawah, ya tetap aja air itu akan bocor terus ke bawah gitu. Yang keempat, siapin dana darurat untuk 12 bulan ke depan. Supaya nggak panik kalau pendapatan berhenti. Ini perisai supaya lu nggak balik ke nol. Supaya kalau pendapatan lu tiba-tiba mandek, lu masih ada cadangan untuk 1 tahun ke depan sambil lu mencari sumber income selanjutnya. Tips yang terakhir, dan alasan utama orang kaya bisa bertahan bahkan di krisis adalah lu harus ingat apa yang tadi gue ingin bilang di video gue di awal tadi. Alokasikan hanya 10%, bener, lu nggak sadar nggak? 10% untuk lu senang-senang. Orang kaya ngerti, uang itu seperti bibit yang lu tanam supaya akan menjadi pohon yang akan memberikan kalian buah untuk dimakan. Kalau semua dimakan sekarang, nggak akan ada yang tumbuh. 10% itu cukup buat nikmatin hidup tanpa merusak pondasi keuangan. Sisanya ya, uang itu harus putar untuk uang itu bekerja untuk kalian. Bukan kamu doang yang kerja untuk uang, tapi uang itu harus bekerja untuk kalian. Karena gue yakin, suatu saat nanti kalian nggak akan mampu untuk kerja lagi pada saat kalian tua. Kalian harus membuat uang kalian setiap sen, setiap dolar yang kalian punya untuk bekerja untuk kalian semua. Rezeki nombok itu kayak hujan deras di gunung, tapi kalau lu siapin wadahnya, dia bisa bikin kamu makmur seumur hidup. Kalau enggak, dia cuma lewat dan ninggalin kamu keadaan kering lagi. Sekarang jawab jujur, kalau lu dapat 1 miliar besok, apakah wadah lu udah siap? Coba dari tangan kalian, ya atau tidak. Tulis di kolom komen apa yang akan kalian lakukan dan apakah kalian siap untuk menerima 1 miliar tersebut. Gue ingin dengar semuanya di kolom komen. See you in the next video.